Banyak yang tanya, gimana caranya dokter dengan diagnosis bipolar, halusinasi auditori, CPTSD bisa pulih tanpa obat-obatan? Apakah bipolarnya dan halusinasi suaranya itu hilang total, sembuh total? Teknik apa yang dilakukan? Kok hebat sekali? Obat sampai 4 butir dosis tinggi dan bisa lepas tanpa obat. Oke, aku bakal cerita sambil nyabutin rumput ya. Yang pertama, aku masih mengalami banyak gejala bipolar, gangguan suasana hati, dan aku juga masih sering mengalami halusinasi suara, mendengar suara-suara yang tidak seharusnya aku dengar, dan suara-suara itu selalu menganggap aku bodoh, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Seharusnya aku digugurkan, seharusnya aku tidak layak di dunia ini. Aku selalu mendengar suara-suara itu. Seringnya suara-suara itu membuat aku punya tatapan kosong ketika di keramaian. Karena ketika suara-suara itu sudah masuk ke pikiranku tuh sulit sekali untuk membedakan mana suara yang asli dan mana suara yang benar-benar hanya ada di halusinasiku saja. Jadi suara-suara itu masih aku dengarkan dan perubahan mood itu masih aku rasakan. Depresi terjadi sekitar 2-3 bulan, lalu dilalui dengan fase hipomanik, ya 2-3 bulan, fase normal 1-2 bulan, masuk lagi ke fase depresi, itu masih aku rasakan. 5 psikiater yang sudah aku datangi, bahkan di literatur jurnal ilmiah pun aku baca, memang kondisi bipolar dan halusinasi auditori itu bisa bersifat permanen. Dan sampai sekarang masih belum ada yang bisa menyembuhkan sempurna. Kalau sembuh itu berarti kan sama sekali tidak muncul gejala lagi ya. Tapi yang aku sebut, aku bisa mengendalikan dan pulih dengan cara-cara alami tanpa obat gitu. Terus gimana caranya? Gitu. Ini pertanyaannya gitu. Kalau hanya untuk menjaga pola hidup, tidur cukup, makan bergizi, nggak boleh emosi, itu kan udah cara-cara umum yang selalu dilakukan oleh semua orang ya. Dan semua dokter selalu mengatakan itu ya. Ada satu cara yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi nggak semua orang mau dan mampu melakukan itu. Yaitu menerima kekurangan dan kondisimu saat ini. Dan menerima itu sangat susah. Kalau sebelumnya seluruh otakmu berfungsi dengan optimal dan kamu luar biasa hebat. Jadi orang bipolar itu ketika dia kondisi hipomanik atau manik itu kan seperti orang yang superstar ya. Energinya tidak habis-habis, mampu melakukan semuanya. Bahkan sebelum dia terjatuh ke penyakit bipolar pun, biasanya dari kecil dia sudah dididik untuk kamu harus bisa semuanya, kamu harus bisa luar biasa, kamu harus mampu melakukan apapun. Tubuh kita ibaratnya seperti mesin ya. Kalau dulu aku mampu berlari dengan kecepatan 100, terus sekarang karena bipolar, aku hanya mampu berjalan dengan kecepatan 50. Dan itu aku harus menerimanya. Nggak mudah bagi banyak orang untuk menerima kekurangan kecepatan ini. Jadi ibaratnya kalian awalnya punya kecepatan super 100, terus tiba-tiba mengalami kerusakan di bagian mesin, di bagian otaknya, dan hanya mampu melangkah 50. Nggak cuman merasa nggak berdaya dalam diri, tapi juga merasa ketakutan, dianggap tidak mampu oleh orang-orang di sekitar kita. Wah, Emma dulu mampu mencapai ini itu, kok sekarang cuman segitu-segitu aja gitu ya. Jadi nggak cuma mengalahkan diri sendiri sebenarnya, tapi juga mengalahkan persepsi orang-orang di sekitar kita. Tapi itu salah satu cara yang berhasil buat aku. Ketika aku mampu menerima bahwa, oke, kemampuan otakku sekarang cuma sampai 50. Aku akan berusaha menurunkan langkahku sejenak sambil memulihkan otakku pelan-pelan. Obat-obatan psikiatri itu penting banget untuk menekan rasa sakit jiwa yang ada. Jika kamu ingin melangkah sampai 100, seperti kehidupanmu yang sebelumnya. Bagi aku, problematikanya adalah aku 3 tahun mengkonsumsi obat-obatan. Itu obat-obatan tidak menyembuhkan
menekan rasa sakit itu. Sehingga awalnya luka, terus lukanya jadi sembuh, itu enggak. Tapi hanya menekan rasa sakit itu. Sakitnya masih ada di sana. Jadi selama aku tidak mengetahui kenapa jiwaku sakit, bagaimana cara memulihkan jiwaku yang sakit, atau bagaimana menerima rasa sakit yang ada pada jiwaku, maka selamanya aku akan membutuhkan obat-obatan. Jangan sampai karena kamu sudah rasanya nyaman, rasa sakitnya nggak ada, kira membuat kamu berhenti untuk mencari tahu bagaimana cara memulihkan jiwa ini sambil mengurangi dosis obat tersebut perlahan. Kecuali skizofrenia ya. Skizofrenia itu sudah benar-benar hilang semua kemampuannya. Dia tidak mampu membedakan mana halusinasi dan mana dunia nyata. Jadi cara pertama yang aku lakukan adalah memperlambat langkah hidupku. Yang awalnya aku melangkah 100, sambil sembari mengurangi dosis obat, aku menurunkan jadi 50. Lalu aku berusaha mencari tahu kenapa kok jiwaku bisa sakit. Proses untuk mencari tahu itu cukup panjang ya. Kenapa kok nggak bisa langsung tahu? Ya karena ternyata ya otak kita tuh pinter banget teman-teman. Saat kita di dalam kandungan hingga dilahirkan, itu terjadi pertumbuhan otak yang optimal banget. Ketika muncul trauma dan rasa sakit yang benar-benar merusak jiwa kamu, itu otakmu berusaha untuk melenyapkan rasa sakit itu. Tapi nggak bisa. Jadi mereka hanya menekan memori itu agar kamu tidak perlu merasakan rasa sakit itu. Sehingga wajar sekali kamu lupa kejadian-kejadian yang menyebabkan kamu sakit. Namun apakah setelah menemukan penyebab jiwaku sakit, masalah selesai? Enggak, ternyata teman. Aku jadi mengalami kebencian dan kemarahan luar biasa pada orang-orang yang menyebabkan aku sakit jiwa. Dan kebencian dan kemarahan itu membuatku sakit yang lain. Aku jadi asam lambung, halusinasi suara semakin terdengar jelas, detak jantungku semakin meningkat, aku hipertensi, aku perdarahan, menstruasi nggak teratur. Itu terus-menerus aku rasakan. Jadi akhirnya aku pelan-pelan belajar menerima. Aku belajar untuk melepaskan. Aku belajar untuk memahami kenapa kok dulu aku bisa mengalami peristiwa itu. Kenapa kok orang-orang yang melakukan itu bisa dengan tega melakukan hal itu padaku. Aku berusaha untuk menerima dan memahami itu semua. Dan aku berusaha untuk melepaskan itu. Dan aku gak perlu memaafkan mereka. Karena mereka gak pernah minta maaf sama aku. Definisi kita memaafkan kan kalau mereka minta maaf ya. Kalau mereka gak minta maaf dan tidak merasa bersalah, kenapa aku perlu memaafkan gitu. Aku berusaha untuk melepaskan apa yang terpendam dalam jiwaku. Semua amarah, rasa dongkol, rasa benci, rasa kesal, aku lepaskan semua. Dan kamu tahu, sulit banget ternyata menurunkan langkah kehidupan itu. Jadi yang awalnya melangkah 100, terus sekarang jadi melangkah 50 itu perlu keikhlasan. Biasanya tiap minggu aku bisa bikin konten 3 video panjang, bisa bikin 1 short setiap hari, bisa menerima kerjasama, bisa bikin story yang banyak. Sekarang aku gak bisa melangkah cepat itu. Jadi aku bikin konten semampuku saja. Bisa sih sebenarnya, bisa aku lakukan. Kalau aku mau minum obat, kalau aku mau menutupi semua rasa sakit itu. Tapi permasalahannya, kembali lagi, ketika aku minum obat, aku merasakan efek samping yang gak bisa aku tolerir. Detak jantungku tidak beraturan, aku jadi lebih cepat lupa. Aku gak punya empati, aku gak bisa merasakan emosi orang lain, aku gak punya hasrat seksual. Setelah minum obat aku langsung tidur, dan tidurku gak bisa diganggu sama sekali. Tanganku tremor berat gitu ya. Ada yang bilang, bisa dikasih obat anti tremor. Kayak yang ngomong kayak gitu tuh aku pengen tanya, kamu sudah pernah ngerasain tremornya belum? Kamu yakin bahwa tremor itu bisa benar-benar hilang ketika aku berhenti obat?
Atau malah ada banyak kasus yang tremor itu muncul permanen. Nggak semua orang mengalami tremor. Di aku terjadi. Jadi faktanya memang jiwaku sudah rusak. Itu fakta yang harus aku terima. Kayak orang sakit stroke lah. Faktanya otaknya mereka sudah rusak. Gitu kan? Dan itu adalah fakta yang harus diterima oleh penderita stroke. Bedanya orang sakit stroke bisa dinilai dengan MRI, CT scan. Ada perdarahan pada otaknya. Namun orang dengan gangguan jiwa itu nggak bisa dinilai kalau jiwanya rusak. Ya jadi kesimpulannya bagaimana caranya aku mengontrol gangguan jiwaku ini tanpa obat? Ya mengurangi langkah hidupku dan menerima bahwa jiwaku itu sudah rusak. Seiring dengan proses penerimaan itu, aku bisa mengontrol gangguan moodku. Aku bisa mengontrol halusinasi suara yang muncul. Jadi ketika aku mengalami depresi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, aku berhenti bikin konten. Aku melakukan pekerjaan yang memang bisa aku lakukan dengan kekurangan jiwaku ini. Karena kalau aku paksa, suara-suara itu akan semakin memintaku untuk mengakhiri hidup, mencelakakan diri sendiri, mencelakakan orang lain, atau bahkan melakukan hal-hal bodoh yang di luar akal manusia gitu. Jadi aku harus tahu kapan aku bisa melangkah, kapan aku bisa berjalan lagi, dan kapan aku harus beristirahat dengan kondisi jiwaku yang sudah sakit ini. Hanya dengan cara menerima itu, hanya dengan cara menurunkan kecepatan hidupku, hanya dengan cara berdamai dan merubah kebiasaan-kebiasaan hidupku yang sebelumnya ambisius, sebelumnya merasa super sekali, sebelumnya merasa bisa melakukan semuanya. Aku lebih santai, aku lebih landai, aku lebih belajar untuk mengerti kata cukup dalam hidupku. Itu sih cara yang aku lakukan untuk pulih dari bipolar tanpa obat-obatan. Semoga diskusi kita pagi ini ya, itu bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan lagi, kondisi kejiwaan, trauma masa lalu, halusinasi suara gitu ya, kalian bisa komentar di bawah. Oke? Dadah!